Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai hukum pembangunan dan infrastruktur. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang dimana anggotanya saya sendiri Ayunisa Al-Husna dan rekan saya ada Zahwa Alia Meirianda, Raufa Najwa, dan Ririn Dwi Lestari. Next. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari infrastruktur itu sendiri. Nah, infrastruktur ini ada fisik dan sosial, yang dimana dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi, sektor publik dan sektor private, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Next. Selanjutnya, infrastruktur dapat pula dikategorikan ke dalam beberapa pengertian. Istilah infrastruktur teknis atau fisik adalah infrastruktur yang mendukung jaringan struktur, seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional. Nah, infrastruktur selain fasilitas tersebut dapat pula untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sebagai contohnya, yaitu jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik, kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Next. Nah, istilah infrastruktur sosial adalah infrastruktur yang meliputi kebutuhan dasar seperti sekolah dan rumah sakit. Bila dalam militer, istilah ini dapat pula merujuk kepada bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan tersebut. Nah, ada 6 kategori besar infrastruktur, yaitu kelompok jalan, ada jalan, jalan raya, dan jembatan. Kelompok pelayanan transportasi ada transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara. Kelompok air ada air bersih, air kotor, dan semua sistem air, termasuk jalan air. Selanjutnya ada kelompok manajemen limbah, yaitu sistem manajemen limbah padat, dan kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar, dan produksi serta distribusi energi. Next. Selanjutnya ada penataan ruang terkait dengan infrastruktur. Yang pertama, pengertian penataan ruang itu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-undang ini memberi pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang dimana perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Selanjutnya ada asas, tujuan, dan manfaat. Penataan ruang mempunyai asas, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Next. Selanjutnya ada klasifikasi dan perencanaan penataan ruang. Klasifikasi dalam penataan ruang terdiri dari penataan ruang berdasarkan sistem yang terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penataan ruang berdasarkan administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada hak, kewajiban, dan peran masyarakat terhadap penataan ruang infrastruktur. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang ini wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan tata ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang,
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hak milik publik atau umum. Selanjutnya, nah untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pembebasan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konflik dan mendukung kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-undang ini harus mempertimbangkan keadilan, partisipasi rakyat, dan menghormati hak rakyat tanpa melanggar peraturan lain seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan. Kemudian lanjut pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah penyediaan tanah dengan ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak yang dimaksudkan di sini adalah pemilik atau penguasa objek tanah. Dan pengadaan tanah ini ditujukan untuk kepentingan umum, di mana kepentingan umum yang dimaksudkan di sini adalah bangsa, negara, dan masyarakat luas. Hak pengelolaan adalah hak negara yang kewenangannya dilimpahkan sebagian kepada pemegangnya. Dan ganti kerugian yang dimaksudkan di sini adalah ganti yang diberikan berupa uang, tanah pengganti, saham, atau bentuk lain yang disetujui. Next. Selanjutnya, asas dan tujuan pengadaan tanah. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan asas kemanusiaan, keadilan, manfaat, kepastian, keterbukaan, kepastian, partisipasi, kesejahteraan, dan keselarasan. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melindungi hukum bagi pihak terkait. Yang terakhir mengenai pembebasan tanah yaitu pokok-pokok pengadaan tanah. Jadi di sini pemerintah wajib menjamin ketersediaan tanah dan pendanaan untuk kepentingan umum yang meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, irigasi, bandara, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai kawasan ekonomi khusus atau KEK. Jadi, kawasan ekonomi khusus ini adalah kawasan batas tertentu dalam wilayah NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dengan fasilitas tertentu. Dan dasar hukum dari kawasan ekonomi khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Adapun tujuan dari kawasan ekonomi khusus ini antara lain, yang pertama mempercepat pembangunan ekonomi nasional, yang kedua menarik investasi melalui keunggulan geoekonomi dan geostrategis, yang ketiga meningkatkan industri, ekspor, impor, pariwisata, dan perdagangan, dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan lapangan kerja dan mempercepat perkembangan daerah. Next. Selanjutnya yaitu kriteria lokasi dan pembentukan kawasan ekonomi khusus. Yang pertama ada kriteria lokasi kawasan ekonomi khusus. Yang pertama itu sesuai rencana tata ruang, yang kedua tidak mengganggu kawasan lindung, yang ketiga dekat dengan jalur perdagangan atau pelayaran internasional, yang keempat berpotensi sumber daya unggulan, dan yang terakhir itu memiliki batas yang jelas. Kemudian ada jenis zona kawasan ekonomi khusus. Yang pertama itu zona pengolahan ekspor. Jadi di zona ini fokus pada kegiatan industri berorientasi ekspor. Yang kedua yaitu zona logistik. Jadi zona ini berfokus untuk gudang dan distribusi barang. Yang ketiga itu zona pariwisata, yaitu berfokus mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan. Yang keempat ada zona energi.
yaitu untuk mengelola sumber daya energi dan pendukungnya. Yang kelima ada zona pengembangan teknologi, yaitu untuk penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi. Yang keenam ada zona industri, yang berfokus pada kegiatan manufaktur dan pengelolaan sumber daya lokal. Dan yang terakhir itu ada zona ekonomi lain, seperti sektor ekonomi strategis lainnya, sesuai dengan potensi wilayah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah perizinan satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat dengan PTSP adalah layanan yang mengelola proses perizinan dan non-perizinan dalam satu tempat, mulai dari pengajuan permohonan hingga terbitnya dokumen. PTSP berfungsi melalui pendelegasian wewenang dari instansi terkait yang memiliki otoritas dalam hal perizinan dan non-perizinan. Perizinan adalah persetujuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan penanaman modal sesuai peraturan. Sedangkan non-perizinan mencakup kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi terkait penanaman modal. Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik adalah sistem yang mengintegrasikan layanan perizinan dan non-perizinan antara BKPM, kementerian terkait, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang berhubungan dengan penanaman modal. Next. Adapun asas dan tujuan dari perizinan satu pintu, penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal didasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan efisiensi berkeadilan. Tujuannya adalah untuk mempermudah investor dalam mendapatkan pelayanan dan informasi investasi serta mempercepat proses perizinan. PTSP juga harus menghasilkan pelayanan prima dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparansi, dan kepastian hukum, serta menyederhanakan layanan dan mengurangi biaya perizinan. Penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal dilakukan oleh BKPM di tingkat pusat, serta pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui PDPPM dan PDKPM. Wewenang pemerintah mencakup investasi terkait sumber daya alam tak terbarukan, industri prioritas nasional, lintas provinsi, pertahanan dan keamanan, serta penanaman modal asing. Di daerah, PTSP diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Next. Pembiayaan untuk perizinan satu pintu, biaya yang diperlukan BKPM untuk menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan diserahkan kepada kementerian atau LPND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pelaporan dan koordinasi perizinan satu pintu, Kepala BKPM melaporkan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara nasional kepada Presiden setiap tahun, dengan tembusan kepada Menteri Teknis atau Kepala LPND terkait, paling lambat bulan April tahun berikutnya. Untuk koordinasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal di PTSP, BKPM berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, LPND, PDPPM, dan PDKPM. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan infrastruktur. Pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat BKPM dan oleh pemerintah daerah atau perangkat daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal atau PDPPM dan perangkat daerah Kabupaten Kota Bidang Penanaman Modal PDKPM. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah Undang-Undang Perindustrian. Melatar belakang adanya Undang-Undang Perindustrian ini karena globalisasi dan liberalisasi membawa tantangan persaingan ketat sekaligus peluang kolaborasi. Oleh karena itu, pembangunan industri membutuhkan kebijakan tepat, perencanaan terpadu, dan pengelolaan efisien yang berlandaskan tata kelola yang baik. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian hadir sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan, memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.
Berikut beberapa pengertian mengenai Undang-Undang Perindustrian. Yang pertama, perindustrian yaitu tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Selanjutnya ada industri, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Selanjutnya ada industri hijau, industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada industri strategis, industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara. Yang terakhir ada kawasan industri, yaitu kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Selanjutnya ada asas dan tujuan. Asas dari Undang-Undang Perindustrian ini adalah kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan industri. Dan tujuannya ada mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri, mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau, mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, dan yang terakhir meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Selanjutnya ada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ini disusun untuk jangka 20 tahun dengan tinjauan setiap 5 tahun. Rencana ini memperhatikan potensi sumber daya industri, kearifan lokal, perkembangan sosial ekonomi, serta tata ruang wilayah. Yang selanjutnya ada perwilayahan industri. Menurut pasal 14 ayat 1 UU Perindustrian, prinsip perwilayahan industri ini memperhatikan tata ruang wilayah, potensi daerah, daya saing, dan peningkatan nilai tambah. Menurut pasal 14 ayat 2 UU Perindustrian, ada pelaksanaan perwilayahan industri, pengembangan wilayah pusat industri, pembangunan kawasan industri, pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Yang selanjutnya ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Pasal 25 UU tentang Perindustrian mengatur bahwa Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI di bidang industri. SKKNI ini ditetapkan oleh Menteri yang menangani ketenagakerjaan berdasarkan usul Menteri Perindustrian. Penetapan dilakukan dalam waktu maksimal 1 bulan sejak usulan diterima, dan jika tidak ditetapkan dalam jangka waktu tersebut, SKKNI dianggap berlaku hingga resmi ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang industri, pemberlakuan SKKNI dapat diwajibkan oleh Menteri Perindustrian. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi masyarakat. Pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan budaya industri dan kearifan lokal. Infrastruktur industri disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan pembiayaan dari APBN, APBD, atau melalui kerjasama dengan swasta, BUMN, BUMD, atau sepenuhnya oleh swasta. Yang selanjutnya adalah pembiayaan dan kemudahan pembiayaan. Pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, atau perorangan. Namun, pembiayaan dari pemerintah atau pemerintah daerah hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD. Bentuk pembiayaannya bisa berupa pinjaman, hibah, atau penyertaan modal. Pengalokasian pembiayaan dan kemudahan dapat dilakukan melalui penyertaan modal, pinjaman, keringanan bunga, diskon pembelian mesin, atau bantuan mesin dan peralatan. Yang selanjutnya ada infrastruktur industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri mencakup standarisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional.
Pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis atau pedoman wajib dilakukan untuk alasan keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian lingkungan, persaingan sehat, daya saing, dan efisiensi industri. Pasal 62 UU Perindustrian mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur industri, baik di dalam maupun di luar kawasan industri. Infrastruktur tersebut meliputi lahan industri, jaringan energi, dan kelistrikan telekomunikasi, sumber daya air, sanitasi, dan transportasi. Penyediaan ini bisa dibiayai oleh pemerintah melalui APBN atau APBD atau melalui kerjasama dengan swasta, BUMN, BUMD, atau sepenuhnya oleh swasta. Dan selanjutnya ada infrastruktur kecil dan menengah. Pemerintah atau pemerintah daerah bertanggung jawab membangun dan memberdayakan industri kecil dan menengah agar lebih berdaya saing, berkontribusi dalam memperkuat struktur industri nasional, serta berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja dan produksi barang atau jasa ekspor. Upaya ini dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas untuk mendukung pertumbuhan IKM. Yang selanjutnya ada industri strategis. Industri strategis ini mencakup industri yang memenuhi kebutuhan penting bagi kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, dan atau berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Penguasaan industri strategis oleh negara dilakukan melalui pengaturan masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan usul, penyampaian informasi, laporan, dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.